maknanya. Maka saat Allah pilih kita berjumpa dalam kebaikan, rindu dengan amal saleh, cinta dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang saleh. Amin ya rabbal. Uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang saleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Aku meminta agar dapat syafaat dari mereka orang-orang saleh. Itulah ungkapan dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau ilmunya luar biasa, dari kecil sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal ribuan bahkan puluhan ribu hadis, 15 tahun sudah jadi mufti yang hebat luar biasa. Tapi ternyata beliau merasa bukan orang saleh. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Iman Mukarram Ustaz Hadi SHI. Insyaallah luar biasa. Tadi kami sebelum datang ke sini makan dulu. Alhamdulillah beliau ngajak makan. Tapi tidak usah ditanya makan apa, pokoknya makan aja. Alhamdulillah. Datang tadi Tanjung Pinang diajak makan juga. Malam nih diajak makan. Pokoknya makan aja terus. Jangan tanya pula, Ustaz ngapa tak gemuk-gemuk, kan makan terus. Kadang ada orang komen, Ustaz kayaknya makan tak baca bismillah ini. Kita makan bukan lagi baca bismillah, Yasin kita baca. Tapi masih tak gemuk juga. Masya Allah, luar biasa. Yang penting berkah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi malam hari ini kita bersilaturahmi. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silaturahmi. Maka berkumpul bersama, berjumpa dengan jamaah masjid, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, ini dapat memberikan keberkahan yang luar biasa. Diberikan Allah umur yang barakah dan harta yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal. Harapan kita mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi sebab Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal. Yang ada utang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Banyak juga yang punya utang sini. Alhamdulillah. Jadi nikmat dari Allah. Jadi berkah, silaturahmi. Apalagi ketemu dengan orang baik. Ini yang datang ke masjid orang baik semua. Masya Allah. Jangan mudah menilai hati orang. Kadang ada orang, Ustaz, aku tahu dia tuh. Kenapa? Jilbab aja panjang, hati busuk. Dah Aisyah. Orang kalau sudah datang ke masjid itu orang baik. Itulah kata Nabi. Kalau kalian menyaksikan ada orang datang ke masjid, fashhadu lahul iman, saksikan dia adalah orang-orang yang benar beriman. Apapun latar belakangnya, apapun kedudukan di masyarakat, bagaimanapun warna kulitnya, saat dia datang ke masjid, maka dia adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul iman, nur cahaya iman, keimanan di hati kita. Cahaya iman. Apalagi kita bisa duduk lama di masjid, ini karena cahaya iman. Kalau bukan karena cahaya iman, tidak akan mungkin duduk lama di masjid. Betul? Ibu-ibu, Masya Allah, ramai malam ini duduk di masjid. Padahal saya tahu ibu-ibu pasti banyak aktivitas dan pekerjaan. Betul? Betul katanya. Piring belum dicuci. Belum kan? Belum katanya. Tinggal saja nak. Urusan rumah tidak ada habis-habisnya. Mana ada habis? Ngurus anak, ngurus rumah tangga tidak ada habis. Luangkan waktu untuk ibadah. Jangan menunggu waktu luang untuk ibadah. Pengajian ini hanya sebentar, tidak lama. Ustaz ceramah paling lama sejam. Tidak mungkin sampai 3 jam. Kalau sudah sejam lewat, sudah balik semua sudah. Masya Allah. Biarlah Ustaz, kami mau pulang aja. Ustaz ceramahlah, nanti subuh datang lagi kami. Ini luar biasa. Sebentar, luangkan waktu kita. Karena kesempatan dari Allah mungkin bisa jadi tidak datang 2 kali.
Hari ini beda dengan hari kemarin, hari esok beda dengan hari ini. Fal yaum laka fa'mal fi. Hari ini hari milik kita, ini saatnya, ini waktunya kita berjuang, kita beribadah, kita beramal soleh. Ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal, akhirat tempat kita memanen. Mudah-mudahan kita panen yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa bersilaturahmi dari Palembang. Tak pernah terbayang bertemu dengan Bapak Ibu. Tak pernah dalam mimpi saya pun tak pernah terbayang bisa bertemu Pak Camat. Tak terbayang. Baru kalian lihat mau membayangkannya. Luar biasa. Berkah. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari dakwah lil ummah berjuang mereka. Allah menemukan kita. Masya Allah. Mendal ala khair kafaili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan sama dengan orang baik. Alhamdulillah. Menjembatani. Jadi sarana. Jadi fasilitator. Luar biasa. Makin banyak, makin besar, makin luas, maka semakin banyak pula manfaatnya, semakin banyak pula keberkahannya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, silaturahmi, jaga, jangan sampai putus gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan harta, gara-gara urusan perdagangan, gara-gara urusan pilihan, gara-gara urusan mungkin saingan. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Siapapun pengurus masjidnya, kita tetap datang ke masjid. Minta maaf, kadang ada orang kalau sudah tidak jadi pengurus lagi, pensiun ke masjid. Bapak dah datang ke masjid lagi, jadilah Ustaz, aku sudah 15 tahun ngurus masjid ini. Sekarang menikmati masa pensiun dari masjid. Mana maksudnya? Kita nih ke masjid sampai mati, berjuang, silaturahmi. Alhamdulillah, kumpul dalam acara halal bihalal. Halal bihalal, sampaikan oleh Pak Camat tadi, hanya ada di Asia Tenggara, hanya ada di sini, hanya ada di Indonesia. Tapi ternyata halal bihalal itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, karena di dalamnya diisi dengan kebaikan. Kumpul, pertama kita dengar Al-Quran. Tadi kita dengarkan Quran dibaca oleh qari kita. Al-qari wal mustami syarikani fil ajr. Yang membaca Quran dengan yang mendengarkan Al-Quran sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Dia yang baca, kita dengar, dapat pahala. Maka kalau ada Quran dibaca, diam dan dengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia dengarkan, diam aja dapat pahala. Luar biasa. Maka kalau ada orang di depan baca Quran, kita di belakang mendengarkan. Maka jangan sibuk dengan urusan dunia kita, jangan sibuk dengan mungkin bisnis kita, tinggalkan sejenak. Ada orang sedang baca Quran, kadang minta maaf. Ada acara-acara besar, walimah, walimatul urus, walimatul khitan, dan yang lainnya, yang di depan baca Quran. Qari sedang baca Quran dengan indah, yang di belakang minta maaf, masih sibuk dengan pembicaraan kredit panci. Ibu jadi kredit panci kemarin? Oh, tak jadi karena ada kempot dikit itu. Yang di depan baca Quran, yang di belakang bicara urusan dia. Diam sejenak. Masya Allah, baca, kita mendengar, sama-sama dapat pahala. Al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Orang yang mengajar dan orang yang mendengar sama juga dapat pahala. Yang ngajar, yang belajar sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Yang ceramah, yang dengar ceramah sama dapat pahala. Jadi kita cari pahala ke tempat ini. Masya Allah, saya datang ke sini bukan nyari nasi kotak, bukan. Dari kotak yang dikasih, alhamdulillah, tidak ada masalah. Karena bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah pahala dari Allah. Maka luar biasa. Siapapun yang menyampaikan nasihat, siapapun yang ceramah, siapapun yang tausiah, siapapun yang khutbah, siapapun yang mu'idhatul hasanah, diam dan dengarkanlah. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya, agar kita sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Tapi kalau di depan ceramah, ada di belakang ceramah juga.
Di samping ceramah juga. Nah, ini mengkhawatirkan namanya. Takut nanti tidak dapat pahala sama-sama. Kenapa? Terlalu banyak yang ceramah ini. Kadang malaikat du bingung mana yang ceramah sesungguhnya ini. Masya Allah, luar biasa. Ad-da'i wal mu'amin syarikani fil ajr. Yang berdoa, yang mengaminkan, sama-sama dapat pahala. Maka siapapun yang berdoa, aminkan doanya. Minta kepada Allah, ya Allah, kabulkan doa dia. Saat kita mengaminkan doa orang, maka Allah akan ijabah doa kita. Amin ya Rabbal. Jangan sungkan, jangan segan, jangan malas untuk mendoakan orang lain. Cara pintas agar doa kita cepat diijabah Allah dengan cara mendoakan orang lain. Doakan orang, Masya Allah, tetangga kita doakan, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya. Apalagi kalau hati kita ada tak senang dengan dia. Cara membersihkan gimana Ustaz? Dengan mendoakan dia. Doakan. Masih ada Ustaz tak suka dengan dia, sudah didoakan, kasih dia hadiah. Datang ke tempat tetangga, kasih hadiah. Apa hadiah? Terserah. Bawa rice cooker baru. Bu, ini nah hadiah untuk ibu. Kenapa? Kenapa ibu kasih hadiah? Pokoknya hadiah aja. Padahal di hati untuk membersihkan kebencian. Ini harus kita bersihkan, harus kita hilangkan apa yang ada dalam hati kita. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad, iri, dengki bisa menghilangkan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar kering. Hati-hati dengan sifat ini. Maka dibersihkan dengan silaturahmi, akan bersih semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Quran dibaca. Yang kedua, ada sambutan. Sambutan. Apa hikmahnya? Sambutan adalah menunjukkan bahwa kita saling dekat. Disambut, Masya Allah, kita dihormati, dimuliakan, luar biasa. Maka yang paling banyak pahalanya zaman ini adalah mereka para pengurus masjid. Pengurus masjid sekarang besar pahalanya. Kenapa? Setiap orang yang datang ke masjid difasilitasi, ada acara yang baik, maka pengurus masjid dapat bagian pahala transfer kebaikan dari kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah. Maka masjid itu harus makmur, idarah, imarah, bangunannya megah. Alhamdulillah, Masjid Nurul Iman ini luar biasa. Saya selama keliling ceramah, inilah pintu Ka'bah paling besar. Kalah yang asli pun kalah ini. Masya Allah, besar ini. Masuk tapi tidak bisa dibuka pintu ini. Kalau dibuka alam lain kayaknya. Luar biasa, berkah. Masjid sudah megah. Masya, pengurusnya tersusun rapi, makmur dengan kegiatan. Itulah fungsi masjid sesungguhnya. Sampaikan oleh penasihat masjid kita, Masya Allah, Ustaz, kita ramaikan masjid kita dengan anak-anak muda yang jadi imam, yang jadi MC, yang ngaji, semuanya anak muda. Alhamdulillah, berarti insya Allah 10-20 tahun lagi masjid kita akan tetap makmur dengan kebaikan. Alhamdulillah. Karena ada orang masjid itu yang tua tak mau diganti, ada. Jadi imam aja, padahal gigi sudah habis semuanya, ngomong aja tidak jelas, tak mau diganti. Kenapa? Akulah orang paling lama di kampung ini. Tak mau diganti, padahal ngomong sudah tidak jelas. Na'udzubillah. Maka biarlah, sama, mau jadi imam, mau jadi makmum, sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Kalau yang muda kan lebih semangat, suaranya lebih lantang, lebih nikmat, Masya Allah. Apalagi hafal Quran, suara indah, ini luar biasa. Tambah khusyuk, tambah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Masjid sudah besar, kegiatan sudah banyak, tinggal kita. Ayo sama-sama kita ramaikan, kita hadiri. Karena kalau tidak kita hadiri, masjid tetap ada, namun kita yang merugi karena tidak bisa mengambil kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ramaikan. Masya Allah, Pak Camat aja duduk di sini. Masya Allah, saya tadi tidak kecil, jarang Pak Camat pakai kopiah putih, jarang. Pak Haji namanya ini.
Kalau biasa pakai kopiah hitam, pakai celana dia. Ini pakai kopiah putih, pakai sarung. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, dekat. Diajak solawat pula kita tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alam. Jadi luar biasa silaturahmi, baca Quran, ada kedekatan, saling memuliakan. Laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Mereka yang tidak menyayangi anak kecil, mereka yang tidak menghormati orang yang lebih besar. Anak kecil kita sayangi, masya Allah. Jadi ada anak-anak ke masjid, diatur, ditunjukkan, dibimbing, bukan diusir dari masjid. Kadang ada masjid, anak-anak tidak boleh datang, pulang. Pusing balak kami lihat kamu nih, masya Allah. Padahal mereka ini habis diusir dari rumah, ada maknya ngusir, masjid. Pusing aku lihat kau di rumah ini. Di rumah diusir. Mama tidak ke masjid, papa tidak ke masjid. Nanti belum selesai sinetron ini. Oh, kalau bapak ibunya selesai sinetron, anak suruh ke masjid. Maka datang ke masjid, bingung anak tadi. Aku di rumah diusir mak aku, diusir bak aku, diusir ayah aku. Datang ke masjid diusir pengurus pula. Akhirnya apalah yang mau ku tendang ini ya. Maka jangan heran kalau kotak masjid hilang, pintu WC rusak, itu anak tadi. Maka tugas kita, ayo bawa anak kita. Jangan katakan, nak pergilah ke masjid, tapi katakan, ayo sama-sama kita masuk surga bersama menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntun, bimbing anak kita, masya Allah. Quran, silaturahmi, saling menghormati, luar biasa. Yang keempat, halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kan lahu madlumatun li akhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ada pernah menzalimi orang lain, di akhihi, saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, menzalimi dia, mengambil haknya, mencaci maki dia, menfitnah, menghibah, namimah, apapun yang bisa merendahkan kehormatan orang, maka falyatahallalhu, mintalah halal dari dia. Minta halal. Apa maksudnya? Minta maaf, kembalikan haknya. Minta maaf selagi masih berlaku dinar dan dirham. Apa maksudnya? Selagi kita masih di dunia, mintalah maaf kepada mereka. Sebelum nanti di hari kiamat, tidak berlaku lagi emas, tidak berlaku lagi perak, tidak berlaku lagi dunia. Yang akan jadi alat tukar nantinya adalah pahala dan ibadah kita. Itu yang paling mengerikan. Makanya kita saling minta halal. Kita bayangkan siapa yang pernah kita sakiti, kita minta maaf. Balakiyal muslimani wa yatasaffahani ghufira lahum ma qabla yatafarraqa. Siapa orang yang berjumpa bersalaman, Allah gugurkan kedua dosanya sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah. Saling minta maaf, salaman, masya Allah. Salaman, ketemu tangannya, senyum wajahnya, saling memaafkan hatinya. Itu yang betul. Bukan cuma salam tangannya, tapi raih melengos. Ada salam, ketemu pula dengan ibu ini, marah dia, naudzubillah. Salaman raih merengut, masya Allah. Apa lihat-lihat, masya Allah. Jangan, senyumlah, salaman, senyum hati memaafkan. Kalau perlu ngomong, Pak, Bu, Es, Sob, Besti, macamlah panggil lagi dah. Panggillah, aku minta maaf. Emang kau salah apa? Dulu pernah mencaci maki ibu di belakang. Oh, sudah sama saja. Aku juga pernah menghina ibu, saling memaafkan, berpelukan. Alhamdulillah. Yang dimaafkan, aku minta maaf, aku maafkan. Enak, masya Allah. Tapi perlu dicatat, yang hilang, yang bersih, yang habis, yang dimaafkan, itu dosa. Utang tidak hilang. Nah, penting. Nanti besok ditagih, ibu jadi hari ini bayar utang.
kan sudah semalam minta maaf di Masjid Besar Nurul Iman. Oh, kata Ustaz kan habis, selesai. Itu dosa. Utang mana pernah hilang? Ada yang la yamut, utang tidak pernah mati. Utang itu tetap ada walaupun orang yang sudah meninggal dunia, tapi utang tetap akan kita bayar. Maka utang tetap bayar, sekecil apapun utang itu harus kita tunaikan, harus kita bayar. Kalau ada niat bayar utang, pasti Allah akan berikan jalan untuk melunaskannya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau tidak ada niat, sampai kapanpun tidak terbayar utang itu. Walaupun cuma ngambil gorengan satu. Ada sini jual gorengan? Banyak itu. Dulu waktu kita sekolah, beli gorengan 5 ngaku 2. Itu bahaya. Cari itu mana yang kita penjual tuh. Ustadz kayaknya sudah meninggal semua itu. Cari ahli warisnya. Oh, ada anaknya di mana? Oh, di ujung pulau sana. Masya Allah. Cari. Harus dikasihkan ke dia. Ini nah, aku bayar utang. Tidak ada juga Ustadz. Dia mungkin sudah pindah negara. Anak-anak juga sudah tidak ada lagi. Gimana caranya? Barulah masukkan ke celengan masjid. Baru niatnya Allah. Aku niat pahala sedekahku ini nanti kalau ada yang minta bayar utang, aku akan berikan pahalanya. Masya Allah. Jadi niat masukkan celengan masjid, sedekah, infak, masuk celengan masjid, niat nanti untuk menutupi utang kita. Tiba-tiba 20 tahun lagi datang bapak itu. Oh, balik lagi bapak itu. Masuk datang, Masya Allah. Gimana Ustaz? Utang tetap bayar tak? Tetap wajib dibayar. Yang masuk celengan masjid itu nanti jadi sedekah biasa. Tidak bisa hilang. Maka ini luar biasa. Berkah, bermaafan, bersalaman, luar biasa saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Halal bihalal. Juga dari kata dalam Al-Quran sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau akan menghadap Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Tidak tahu? Tahu saya Ustaz, tapi tidak kenal. Bagus. Ada orang kenal aku Fir'aun Ustaz. Siapa dia? Tetangga aku. Itu hayahnya. Tidak ada. Tetangga kita tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun itu diktator, jahat, luar biasa. Masya Allah, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, sampai mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun. Jadi Nabi Musa sebelum menghadap Fir'aun, beliau berdoa dulu. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Minta dilapangkan Allah. Ini doa yang luar biasa. Hidup kita ini jangan minta beban yang ringan, tapi mintalah pundak yang kuat. Jangan minta masalah yang kecil, tapi mintalah hati dada yang luas. Agar masalah itu terasa kecil. Masya Allah. Jangan kita, ya Allah, jangan uji aku di dunia. Kalau tidak mau diuji, mati. Karena hidup ini penuh ujian. Kita minta agar dikuatkan Allah. Makin tinggi jabatan, makin banyak pengaruh, makin banyak pula bebannya. Kita rakyat biasa, beban mungkin hanya ngurusi anak istri. Naik jadi RT, naik jadi RW, naik jadi kades, jadi lurah, naik jadi camat, naik jadi bupati, wali kota. Semakin besar tanggung jawabnya. Makin besar. Luar biasa. Maka kita semua minta agar hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti masjid ini, lapang, luas. Kenapa? Memang masjidnya besar. Besar, kita isi. Terasa masih luas Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau diisi banyak, ribuan, ratusan ribu, barulah terasa sempit. Begitulah kondisi hati kita. Minta lapang, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Amin ya Rabbal. Kalau hati kita lapang, semua akan terasa nikmat. Semua nikmat. Makan nikmat, tidur nikmat, ketemu orang nikmat. Alhamdulillah.
Tapi kalau hati sempit, makan ndak enak, tidur ndak nyenyak, lihat kawan pusing balak gitu. Ada orang, oh apalah aku lihat tetangga ini sesak dadaku. Oh. Ada orang tetangga beli TV baru, pusing balak 3 hari. Nah, ini bahaya ini. Ini karena hati yang sempit. Lapangkan hati kita. Jangan ada selain Allah yang menancap di hati kita. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukup Allah. Hasbi Rabbi, cukup Allah. Ayo. Jangan ada yang lain. Jangan masuk kulkas, jangan masuk mesin cuci, jangan masuk baju kotor di sini, jangan masuk piring kotor. Apa yang ada? Cukup Allah saja. Yang lain biarlah di luar. Baju kotor jangan masuk ke di sini. Kalau masuk di sini lagi sholat ingat baju kotor nanti. Lagi sholat Allahu Akbar teringat. Piring belum dicuci ini. Masa apalah besok pagi ya? Terpikir dalam sholat. Karena masuk di hati kita, keluarkan agar hati kita terasa lapang. Maka saat kita sholat, Allahu Akbar, Allah lepaskan semuanya beban hidup kita, gantungkan dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Urusan kita ini mudahkan ya Allah. Minta kepada Allah, karena Allah lah yang maha memudahkan segalanya. La haula wala quwata illa billah. Baca setiap hari minimal 100 kali. Itu karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang man qala la haula wala quwata illa billah fi kulli yaumi ahmarra. Siapa orang yang baca la haula wala quwata illa billah setiap hari 100 kali, lam yusibhu fakrun abada, tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Oh, ini boleh kita amalkan. Yakin dengan zikir, ajarkan anak-anak kita, nah, yakin kepada Allah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kehebatan, tidak ada kepintaran, tidak ada segalanya. Semua ini milik Allah. Kita ini bisa hebat karena Allah, kita bisa memiliki segalanya karena Allah yang memudahkan kita. Alhamdulillah. Maka baca zikir agar hati kita tenang, mudah urusan kita. Wahlul 'uqdatam min lisani, minta ikatan di lisan kita dilepaskan oleh Allah agar tidak ada ikatan di lisannya. Karena Nabi Musa itu dalam sejarahnya, waktu kecil beliau makan bara api sehingga lidah beliau itu agak cedal bahasanya. Masya Allah. Jadi ada satu huruf yang beliau tidak jelas. Masya Allah. Maka itu huruf R katanya. Jadi yang tidak bisa menyebut huruf R, nah itu keturunan Nabi Musa katanya. Tapi tidak tahu dari jalur mana. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi agak kurang jelas. Minta dilepaskan. Ini agar kita ngomong jelas, orang paham, orang mengerti, orang bisa ngambil hikmah kalau omongan kita jelas. Kalau kita ngomong nggak jelas, ada loh, sudah ngomong setengah jam baru kawan ngomong apa kamu itu? Sudah setengah jam kita ngomong ini, Masya Allah, minta dijelaskan. Kita nasihati orang, nasihati anak, beri pelajaran, orang tuh paham. Kenapa? Terlepas ikatan di lisan kita. Minta dilepaskan. Masya Allah, mudah-mudahan ikatan semua keburukan dilepaskan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka tadi hikmahnya melepaskan, mencairkan, melembutkan, halal bihalal itu namanya. Jadi lepaskan semua masalah, lembutkan hati kita, maafkan kawan, sahabat, kerabat dan lain-lainnya. Maka kita pun berusaha keluar dari masjid ini dalam hati yang bersih. Alhamdulillah, karena afdalul qulub qalbun salim. Hati terbaik adalah hati yang salim, yang selamat. Jadi manusia terbaik bukan mereka yang paling banyak hartanya, bukan mereka yang paling luas kebunnya, bukan mereka yang paling tinggi jabatannya, bukan mereka yang paling cantik, paling ganteng wajahnya, tapi mereka yang paling bersih hatinya. Siapa di antara kita yang paling bersih? Inilah orang terbaik di atas dunia. Kita tidak tahu.
mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di belakang sambil sender, sambil tidur, itu hati orang bersih. Kita tidak tahu. Nah, kalau ada yang tidur di belakang, tidak usah dibangunkan, biarlah sampai subuh di sini. Oh, itu bersihnya hatinya. Masya Allah, luar biasa, berkah. Tidak ada tahu kita. Maka jangan pernah remehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita hinakan, orang yang kita kecilkan, ternyata memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah kumpulkan kita dengan orang baik di dunia akhirat, sampai nanti berkumpul bersama di surga Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan salawat, agar mudah-mudahan salawat yang kita baca di Bintan Timur ini disampaikan ke Hujuh Asy-Syarifah, ke Madinah Al-Munawwarah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, luar biasa perkumpulan kita pada malam hari ini. Jam 9:15 di jam saya, kurang lebih 50 menit Al-Fakir berdiri di sini. Minta maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sambutan. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan balasan terbaik untuk antum semuanya, semua panitia di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat kita semua, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma salli sallim barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah, yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi ya Allah, yang dulu maupun yang akan datang ya Allah. Saat kami bersama